Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 27 Februari. Judul dari materi kita hari ini adalah keberanian seorang pemimpin. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dari kitab Ulangan bab 31 ayat 7. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, kapanpun Anda melihat suatu proses yang signifikan dalam sebuah organisasi, itu karena pemimpinnya membuat sebuah keputusan yang berani. Tapi posisi kepemimpinan tidak memberi seseorang keberanian. Sebaliknya, keberanianlah yang memberi seseorang posisi kepemimpinan. Saat Anda menghadapi keputusan sulit yang akan menantang Anda, kenalilah beberapa kebenaran tentang keberanian berikut ini. Yang pertama, keberanian adalah peperangan dalam diri. Keberanian bukan tidak adanya ketakutan, tetapi keberanian adalah melakukan yang Anda takuti. Yang kedua, keberanian membuat segala sesuatunya menjadi baik dan bukan hanya sekedar memperlancar segala sesuatunya. Martin Luther King Jr. mengatakan, ukuran tertinggi dari seorang manusia bukanlah di mana dia berdiri saat keadaan nyaman, tetapi di mana dia berdiri saat keadaan menantang dan penuh kontroversi. Yang ketiga, keberanian dalam diri seorang pemimpin menginspirasi komitmen dari pengikutnya. Keberanian itu menular, kata penginjil Billy Graham. Ketika ada orang yang berani mengambil sikap, maka nyali orang lain akan ciut. Yang keempat, keberanian seorang pemimpin memberi inspirasi. Saudara-saudara, hidup Anda berkembang sesuai dengan keberanian Anda. Sejarawan Roma Tacitus berkata, keinginan untuk rasa aman bertentangan dengan semua tindakan besar dan mulia. Keberanian membuka pintu untuk bisa keluar dari rasa aman, dan itulah salah satu kelebihan dari keberanian. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini kita belajar untuk berani mengambil keputusan, dan berani untuk bertindak. Pelajaran hari ini luar biasa, karena kita diberi pencerahan tentang apa itu keberanian. Ada 4 hal tadi yang diuraikan untuk bisa mengenali lebih dalam tentang keberanian. Yang pertama adalah keberanian dimulai dari peperangan dalam diri. Dalam diri kita ada rasa takut. Dan keberanian bukanlah tidak adanya ketakutan. Semua orang punya rasa takut. Keberanian adalah melakukan apa yang kita takuti. Itu keberanian. Yang kedua, keberanian menjadikan semuanya menjadi baik, bukan hanya sekedar memperlancar. Tadi disebutkan bahwa Martin Luther King Jr. berkata, ukuran tertinggi dari seorang manusia adalah di mana dia berdiri pada saat keadaan menantang dan penuh kontroversi. Banyak sekali orang yang nampak berdiri gagah berani pada saat keadaan nyaman. Dia berteriak-teriak seperti seorang pahlawan. Tapi ketika keadaan menjadi tidak nyaman dan menantang dan penuh kontroversi, biasanya pemimpin yang seperti itu hilang di telan bumi. Yang ketiga, keberanian menginspirasi komitmen dari semua pengikutnya. Keberanian itu menular. Dan seorang yang berani melakukan sesuatu akan memicu komitmen dari pengikut-pengikutnya. Dan seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan akan membuat juga semua pengikutnya berani. Sekaligus membuat nyali orang yang bertentangan dan berseberangan dengan dia akan ciut. Yang keempat, keberanian memberi inspirasi. Sejarawan Roma Tacitus mengatakan dengan sangat bagus bahwa rasa aman sangat bertentangan, bahwa keinginan untuk rasa aman sangat bertentangan dengan semua pekerjaan besar dan mulia. Tidak ada pekerjaan besar dan mulia yang bisa dilakukan dari orang-orang yang hanya mencari rasa aman. Safety player, pengecut. Keberanian justru membuka pintu lebar-lebar untuk keluar dari rasa aman. Itulah hebatnya keberanian. Saudara-saudara, perhatikan hal-hal itu. Referensi kitab sucinya tadi hanya satu kalimat
bahkan hanya 4 kata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Baca kembali di kitab Ulangan bab 31 ayat 7. Tuhan memberi dukungan kepada kita untuk selalu berani. Lihatlah para pahlawannya yang diutusnya. Daud melawan Goliat si raksasa, Daniel, Musa, Samson, dan semua pahlawan yang ditunjuk oleh Tuhan. Semua adalah orang-orang yang berani, tidak ada yang jadi pengecut. Kita semua juga dipanggil oleh Tuhan untuk tampil berani di saat yang cukup menantang dan penuh kontroversi. Berani berbuat baik tentu, bukan berani untuk provokasi. Bukan berani untuk berbuat yang tidak baik. Para kader, Anda semua ditantang untuk berani. Berani mengambil keputusan dan berani melakukan hal yang baik demi kesejahteraan semua orang. Bukan hanya satu golongan atau golongan kita saja, semua orang. Anda semua dituntut untuk menularkan keberanian itu kepada semua pengikut Anda, khususnya para calon pemimpin yang Anda bina. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana cara Anda menunjukkan keberanian akhir-akhir ini? Selamat belajar dan berlatih untuk terus bisa menunjukkan keberanian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.